Halo guys, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan coba mereview secara singkat 3 episode awal anime-anime yang tayang musim spring tahun 2025 ini. Sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa reviewku ini murni subjektif. Jadi kalian boleh setuju, boleh juga tidak. Atau kalian punya pendapat tersendiri, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kemungkinan video ini akan cukup panjang. Jadi aku akan buat per part agar durasinya tidak terlalu panjang. Dan juga sekalian nunggu anime-anime lain yang belum genap 3 episode. Oke, langsung aja. Yang nomor 1 ada Your Forma, kisah penyidik wanita dengan asistennya yang seorang android. Bersama-sama mereka bekerja untuk menyelesaikan kasus-kasus mencurigakan dengan bantuan teknologi yang bisa melihat ingatan terdalam para penggunanya. Memiliki visual yang bagus dan cukup menarik dengan sentuhan gaya Eropa atau Inggris jadul. Tapi untuk alur ceritanya lambat. Dengan sampai sekarang selama aku nonton 3 episode ini masih membahas satu kasus. Bahkan awalnya aku masih belum paham dan nangkep tentang kasus ini. Cara pembicaraan kasusnya juga bertele-tele dan semacam kurang penjelasan yang clear selama proses investigasi. Kemudian untuk backsound-nya minim, bahkan hampir tidak ada. Padahal harusnya ada beberapa momen yang jika ditambah efek backsound bisa lebih nangkep dan menarik lagi. Jika ditanya aku bakal lanjut nonton atau tidak, sepertinya jika sedang tidak pusing dan ada waktu buat nonton, akan aku lanjut. Nomor 2, Kanchikai no Atelier Master. Kisah seorang pemuda yang dikeluarkan dari partai petualang karena dianggap tidak berguna. Tapi tanpa mereka sadari, si pemuda ternyata memiliki keterampilan lain seperti memasak, menambang, dan pekerjaan rumah yang berlevel triple S. Kisah pemuda baik hati yang tidak sadar akan kemampuannya sendiri dan membantu banyak orang. Anime fantasi yang sudah banyak dijumpai dengan MC yang asalnya overpower tapi tidak tahu akan kekuatannya. Dan seperti biasa ditinggalkan rekannya dan mulai hidup sendiri yang lebih baik. Tapi rekannya malah susah. Cerita yang familiar dan MC yang dikelilingi banyak gadis. Visual biasa dan kurang smooth, terutama adegan aksinya. Musik dan biasanya juga kurang. Ini tipe anime yang boleh lanjut atau stop kalian tonton. Karena dari awal sepertinya ceritanya sudah tertebak dan akan bagaimana. 3, Arumajo ga Shinumate. Kisah seorang gadis penyihir yang di ulang tahunnya yang ke-17 dia diberitahu bahwa hidupnya tersisa 1 tahun lagi. Yang disebabkan oleh sebuah kutukan kematian. Dan untuk membatalkan kutukan tersebut, si gadis penyihir harus mengumpulkan 1000 butir air mata kebahagiaan. Anime yang ringan, tapi selama 3 episode ini sangat bermakna dan ceritanya dalam. Tapi untuk anime yang mengangkat tema sihir yang ada di sini kurang beragam. Visual bagus dan latar negeri di Eropa zaman dulu. Tapi ada beberapa yang kurang detail. Backsound-nya lumayan oke dan mendukung setiap latar suasana. Dan untuk opening dan ending song-nya juga bagus. Kalau anime ini sepertinya aku akan lanjut nonton. Di samping ringan, sepertinya anime ini akan meaningful. Keempat, The Beginning After the End. Kisah raja perkasa yang tiba-tiba meninggal dan bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang bayi. Dan dimulailah kehidupan barunya yang hangat bersama keluarga dan teman-temannya. Dengan dibekali kecerdasan di masa lalunya. Anime yang dikritik habis-habisan oleh fans karena mengadaptasi seri manhwa yang sangat populer tapi dieksekusi dengan tidak optimal. Tapi menurutku selaku bukan pembaca manhwanya, anime ini masih bisa buat ditonton. Meskipun memang visual di anime ini seperti anime fantasi mediocre dan scene aksinya tidak bagus dan bahkan sebagian orang bilang seperti PowerPoint. Ditambah juga detail ekspresi
seperti kosong dan tidak natural. Tapi di samping itu meskipun membawa cerita yang sudah banyak digunakan, yaitu orang overpower yang bereinkarnasi dan juga masih overpower, tapi aku bisa sedikit melihat development karakter pada si MC. Dan juga menurutku backsound-nya cukup bagus dan mendukung. Tapi lagu opening dan endingnya biasa. Bagian orang mungkin akan drop nonton anime ini, apalagi fans manhwa-nya. Tapi sebenarnya aku akan coba paksakan nonton. Dan apakah ada perubahan atau tidak. 5. Kanpeki Sugite Kawaike ga Nae to Konyaku Haki Sareta Seijo wa Ringaku ni Urarero. Kisah seorang Saint yang sangat hebat tapi tidak pernah diterima oleh keluarganya sendiri. Bahkan tunangannya, sang pangeran, tega menjualnya ke negeri tetangga. Sang Saint hanya bisa menaati semua perintahnya dan pasrah dengan keadaan. Bahkan jika nanti nasibnya akan jauh lebih buruk lagi. Menurutku ceritanya lumayan seru dan berdinamika. Bisa buat kita selaku penonton merasa iba kepada si tokoh utama atau Visain dan membuat kita kesal sama si antagonis atau si pangeran. Itu menandakan ceritanya dikemas dengan cukup baik. Cuman sayang tokoh utamanya terlalu naif, lugu dan polos menurutku. Sejauh ini visualnya masih di kelas mediocre. Tidak ada aksi yang intens dalam anime ini. Lagu opening dan endingnya cocok dan backsoundnya juga pas tidak berlebihan. Anime ini sebenarnya aku juga akan lanjut nonton. Jujur aku mau melihat karma apa yang akan diterima si pangeran Dunmu itu.